Haleluya. Wah, nggak ada puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat datang di kebaktian pemberkatan dari saudara kita, teman kita, Ricky dan Stella. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan menyambut mempelai pria saudara Ricky. Dan kita akan juga menyambut saudara dan saudari dari Ricky, saudara Rian, Leonardi Kusnadi, ya, Bapak Suhandi Sumardi, dan Ibu Taripa. Kemudian kita juga menyambut saudara dari Stella, saudari Jessica bersama saudara William Tanuwijaya. Kemudian kita akan menyambut juga ibunda tercinta, Ibu Marlina Yuwono bersama adik tercinta Nadila Felicia. Dan kita akan sambut mempelai wanita Stella Marcelina bersama ayahanda tercinta Bapak Franto Wijaya. Baik, gimana saudara Ricky? Tegang? Tenang aja bro, it's the beginning. Ini hari pertama nih buat kalian berdua. Kita rayakan, kita datang hadirat Tuhan ya. Kita berdoa, kiranya berkat dari Tuhan turun ke kita semua, terutama buat kalian berdua. Mari kita hampiri Tuhan saat ini, mengucap syukur, berterima kasih, menyembah Dia sebab Dia yang layak. Kita sembah dan kita tinggikan, mengucap syukur atas pertolongannya hari ini boleh jadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami saat ini datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Yesus. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku anugerah. Aku kan memuji-Mu, bertindak suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan,
Segala pujian, bersyukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang Allah, yang adil dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Pemilik hidupku, kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang Allah, yang adil dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, Pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang Allah, yang adil dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Allah yang awal dan akhir. Kaulah yang Allah, yang adil Amin. dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu saat ini Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, mana kami merayakan Tuhan, berdoa bagi kedua mempelai di tempat ini. Kalau mereka bisa ada sampai saat ini Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengar kepada kedua mempelai tempat ini. Biarlah tanah hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Mengucap syukur kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita ada bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama dengan Saudara Ricky Andreas Kusnadi dan Saudari Stella Marcelina, di mana mereka akan disatukan di dalam pernikahan yang kudus. Puji Tuhan. Tadi malam, siapa yang nggak bisa tidur ya sepanjang malam? Siapa yo? Excited. Ya, dan puji Tuhan mereka ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan siap untuk menerima firman,
kemudian mereka akan diberkati. Dan itulah sebabnya mereka ada bersama-sama di kita semua, menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan yang sudah membawa mereka menjadi satu di dalam Tuhan. Saya dengan ini bisa terdengar ya, jelas ya. Saudara-saudara dengar ya suara saya. Karena saya tidak tahu saya mau pakai ini atau pakai face shield. Tetapi selama saudara bisa dengar, dengarlah, pakai telinga, dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13, perkataan daripada penulis kitab Ibrani, dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 dan ayat yang sampai ayat yang ke-6. Dikatakan begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, inilah firman. Hari ini mereka akan masuk dalam pernikahan yang kudus. Mereka sudah dengar banyak firman Tuhan. Perkawinan adalah sesuatu yang harus. Pengertian kata dihormati juga mempunyai arti precious, sangat berharga. Sangat bernilai. Pernikahan. Jadi pernikahan adalah sesuatu yang sakral tentunya. Karena mempunyai nilai yang sangat berharga di dalamnya. Jadi perkawinan bukan sekedar aja gitu menikah dan sebagainya. Ada nilai-nilai yang baik di dalamnya. Ada nilai-nilai yang mulia. Dia pakai kata mulia di dalamnya. Dan tidak heran, kenapa perkawinan ini harus dihormati, dihargakan? Karena kita tahu semua dari Alkitab, bahwa memang perkawinan adalah sesuatu yang saya juga sudah jelaskan kepada mereka. Bukan karena kami mau, semua sudah diatur dari permulaan sekali. Allah yang menetapkan, Allah juga yang merestui pernikahan. Jadi memang pernikahan adalah sesuatu yang dirancangkan Allah bagi manusia itu. Adam seorang diri, Tuhan bilang kasihan deh dia seorang diri. Sama siapa ya dia mesti ngomong-ngomong. Binatang-binatang banyak. Ada dia bisa atur semua. Tapi yang bisa ngomong sama dia siapa? Allah bilang aku harus adakan seorang yang nanti bisa bercakap-cakap. Mereka bisa saling berbicara satu dengan yang lain. Allah katakan kasihan Adam, aku akan buat orang lagi untuk kamu jadi penolong. Setelah sudah dengar ya, apa artinya penolong daripada seorang suami sebagai istri bagi suaminya. Nah, jadi kita lihat lalu Allah jadikanlah manusia. Lalu kemudian mereka disatukan oleh Allah. Dan memang Alkitab katakan bahwa pada waktu manusia dipersatukan oleh Allah, memang tidak ditulis bahwa ada seperti ini acara-acara ya, jadi ada pergi kemana lalu pemberkatan nikah. Hanya kan diberitahukan bahwa waktu Allah jadikan Hawa ayat 22 dari kitab Kejadian 2, lalu dibawa Allah Hawa itu kepada manusia atau kepada Adam. Lalu Allah bawa Hawa yang sudah dibawa kepada Adam. Nah disitulah yang kita kenal sekarang bahwa Allah merestui kemudian Hawa jadi satu dengan Adam. Sehingga dikatakan lalu mereka menjadi satu daging. Satu daging. Ya. Lalu dikatakan juga ayat yang ke-25,
mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, jadi Adam dan Hawa, tapi mereka tidak merasa malu. Kan nggak malu ya. Habis suami istri kok, kenapa justru mesti malu ya? Kalaupun tadinya waktu manusia jatuh di dalam dosa kan mereka pada waktu itu lalu kehidupan ya menjadi satu. Indahnya perkawinan. Ya, ini dari mana? Stelanya dari mana? Rekinya dari mana kali ya? Tung ketemu. Ya, itulah pekerjaan Tuhan, bukan? Ya, jadi kita melihat meskipun kenalnya dari mana? Ya, begitulah. Sudah diceritakan semua lucu. Tapi itulah Tuhan punya jalan. Ya. Lalu mereka ini semua memang dirancang dari Allah rencanakan hal itu untuk kemudian mereka dapat menjadi satu dan pernikahan menjadi sesuatu yang harus dihormati. Karena mempunyai nilai, adalah sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Tidak heran kalau Alkitab kemudian katakan bahwa dalam pernikahan itu mereka menjadi satu karena kalau kita pun melihat di dalam Alkitab bahwa dalam pernikahan itu kalau mereka sudah menjadi satu, ada sesuatu yang Alkitab katakan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat bertentangan. Dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3 di sana Rasul Paulus ingatkan Timotius. Timotius akan layani Tuhan juga sebagai orang muda. Dia kasih ingat, hati-hati. Sekarang banyak penjelasan. Banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Salah satu hal dikatakan orang dilarang menikah. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh menikah, sesat orang itu. Menurut Alkitab ya. Karena Alkitab ada orang-orang yang datang menyesatkan untuk kata kamu tidak boleh menikah. Sebab itu yang muda-muda yang sudah lihat manisnya Stella, lihat apa tampannya si Andreas Reki di depan. Kalau menikah ingat, boleh kita bilang. Tidak larangan. Tetapi tentunya kita tahu pernikahan yang mempunyai nilai yang berharga adalah karena pernikahan itu disertakan dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Begitulah juga Tuhan inginkan pernikahan itu dirancangkan, diteguhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka ambil waktu hari ini mereka mau masuk dalam peneguhan lalu pemberkatan nikah. Dan Alkitab sudah katakan bahwa kalau mereka sudah menikah, pernikahan itu tempat tidur jangan dicemarkan. Dengan kata lain, tempat tidurnya, ini kalau kita pergi ke rumah teman mereka, pasti bagus tempat tidurnya. Nggak tahu kayak apa kali ya tempat tidur. Aduh, bagus ini hari itu. Dan memang, karena mereka akan masuk dalam pernikahan. Malam hari ini, mereka akan tidur bersama-sama di tempat tidur. Dan kalau kita lihat, Alkitab bilang, lo ingatkan, karena pada waktu itu Timotius juga masih muda. Hati-hati loh. Jangan tempat tidur itu nanti dicemarkan. Cemarkan dengan pengertian tempat tidur itu dikotorkan. Tempat tidur itu bisa kotor. Bukannya kotor apa. Tetapi kita semua mengerti bahwa dimulai dengan kekudusan, dengan kemuliaan karena ada harga dari pernikahan itu, tapi lalu satu waktu itu bisa kotor tempat tidur itu. Bukan karena banyak kotorannya.
Tetapi saudara-saudara, dan ini kita diingatkan, dan doa kita juga tentunya buat Stella dan Ricky Andreas supaya boleh melihat selalu pernikahan mereka, tempat tidur mereka juga bersih. Tidak dicemarkan oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, saya ingin membawa kita lihat dalam Alkitab beberapa hal di mana kita lihat bahwa tempat tidur itu bisa kotor. Dengan katanya pernikahan itu bisa jadi cemar. Mengapa? Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 6, itu waktu manusia hidup di dalam kejahatan luar biasa sampai rasanya udah sampai kepada puncaknya. Lalu Allah lihat, dia bilang, kalau begitu nggak bisa dipertahankan lah hidup ini. Manusianya sudah hidupnya sudah kotor, jahat, aku akan jatuhkan air bah. Kenapa? Karena Tuhan katakan pada waktu itu lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Pada waktu itu begitu jahatnya, sehingga di sini ada disebutkan tentang adanya anak-anak perempuan, tapi ada anak-anak Allah. Ini maksudnya anak-anak perempuan adalah anak-anak dunia ini, perempuan, dengan anak-anak Allah, yaitu orang yang percaya kepada Allah. Lalu, lihat, dari mata kemana sih? Dari mata kemana? Ke hati, lalu pengen deh gitu. Sampai Alkitab bilang, mereka ambil saja. Siapa aja mereka hantam. Ambil. Tuhan bilang, waduh manusia ini gak bisa dibiarin. Air bah. Karena sudah begitu kotor kehidupan di dalam dunia ini. Jadi kita Tuhan sudah ingatkan kita. Korintus 6 ayat 14 dibilang mana bisa ini terang ya, ini gelap. Jadi satu, bisa nggak terang dan gelap? Gak bisa kan? Coba saudara nanti di rumah deh. Saya udah coba sih. Karena kita bilang coba. Ini ambil terang, itu ambil gelap. Yang mana nih? Pasti mesti ada yang kalah. Bukan? Pasti. Mesti ada satu apa ya terangnya nanti lebih kuat atau yang gelapnya lebih kuat. Tapi untuk jadi satu sama-sama nggak bisa. Heran nih manusia itu bisa ya. Anak-anak perempuan, dia sama anak-anak laki-laki orang percaya itu kok bisa? Seenaknya ambil. Aku cinta hari ini juga. Jadi, saudara-saudara, satu hal yang Tuhan tidak inginkan. Terima kasih. Tanya. Saya bilang, Stella. Oh ya, udah Stella juga masuk gereja. Dengan Ricky juga, masuk gereja juga. Lihat orang tuanya sekarang baru saya, ini orang tuanya. Kalau enggak saya nggak tahu ya. Tadi, iya memang orang gereja semua. Karena terang dengan terang. Nah banyak kali, dan saya suka sedih. Kalau terima berita-berita, dengar berita-berita, tahu-taunya ini dengan ini, jadi pasti mesti ada yang kalah, ya kan? Lalu saya perhatikan, kenapa yang lebih banyak kalahnya adalah yang terang itu jadi gelap. Saya bilang Tuhan, kenapa bisa begitu ya? Bukannya terangnya menangkan gelap, gelapnya malah bisa menangkan terang. Terjadilah banyak mualaf. Kalau saya bicara hal ini yang sangat membuat hati saya rasanya pengen nangis selalu. Pengalaman daripada anak-anak yang ada di dalam Tuhan. Yang aktif mereka di dalam Tuhan. Tapi waktu saya buka FB pada satu hari, karena dia tidak beritahukan, karena itu terjadinya mereka aktifnya waktu mereka ada di luar. Begitu saya pulang Indonesia,
buka FB. Saya perhatikan betul-betul itu. Ini anak itu sini. Lo. Sudah dengan itu kain, kamu tahu ya ada kain putih dengan laki-laki dua begini. Aduh, saya bilang, kok bisa gitu? Kok bisa ya? Bisa atau enggak, saudara? Bisa. Aduh, saya bilang, Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, yang pernah mendidik, lalu lihat mereka begitu, Tuhan. Kenapa begini jadinya? Akhirnya kalah. Saya bilang, kenapa ya Tuhan? Tetapi ini menjadi peringatan bahwa kehidupan pernikahan adalah sesuatu yang kudus, dijaga. Ya, kiranya Tuhan tolong kita semua. Lalu tentunya hal yang juga sering kali kita dengar sekarang ini melalui berita-berita, apa? Perselingkuhan. Perselingkuhan, apa maksudnya perselingkuhan? Bukan istrinya, bukan apanya. Lalu dia main situ. Terjadilah sekarang banyak ketahuan berselingkuh, marah-marah ribut, tusuk sana, mati sana, mati karena perselingkuhan. Ada sampai sekarang? Kami ada supir tapi bukan saya, dari Omande ya. Lalu dia suka harus pergi keluar dulu naik mobil, lalu dia berjalan ke daerah-daerah. Lalu nggak tahu dari mana dia dengar bahasa Belanda kata TV ya, TV. Lalu pada suatu waktu dia bilang, Pak, kenapa? Ini saya kalau jalan naik mobil banyak ini mobil-mobil truk-truk itu berhenti di warung-warung di jalan. Lalu di situ pada nonton TV. Nonton TV kata. Nonton TV apa? Saya bilang, kenapa nontonnya di situ? Lain katanya tontonan sana. TV-nya lain. Tahu nggak apa itu? Bahasa Belanda ada tweede vrouw. Tweede ada yang kedua, vrouw adalah istri. Dia bilang, mereka situ. Apa yang? Ada TV-nya. Oh TV. Apa TV-nya? Maksudnya dia itu. Dia nggak tahu siapa yang kasih tahu dalam bahasa Belandanya setengah utara gitu ya. Oh sana ada istri kedua. Perselingkuhnya ada di situ. Jadi tiap kali dia lewat mampir sebentar. Oh dia jalan lagi. Saya bilang Tuhan. Dunia memang demikian. Tercemarlah tentunya juga tempat tidur. Siapa yang pernah jatuh? Daud kan? Siapa Alkitab bilang? Daud orangnya baik. Jalan dalam jalan Tuhan. Bisa juga satu waktu lagi iseng-iseng. Gak ada kerja. Nah sekarang banyak gak kerja ya. Jadi hati-hati loh. Dia lihat dari atas. Dia bisa lihat rupanya ada kolam. Ada yang mandi situ. Dia, aduh wanita. Keren loh, keren. Alkitab bilang dia suruh orang pergi tanya. Siapa tuh yang tidur mandi? Baca ya, nanti saudara di rumah juga boleh baca ayat 2-5. Lalu pergilah orang cari. Harga tempat tidur dijaga supaya tidak. Sekarang banyak ya saudara. Saudara pernah dengar kawin kontrak? Kita ya, 6 bulan aja. Habis itu sama pulang. Sekarang gitu saudara. Kawin kontrak. Waktu saya mendengar, kok pendek benar. Habis, yang saya ingat, saudara tahu tebu. Tahu ya tebu ya. Kan gula kan. Dipotong. Tok. Enak tuh makannya. Nyam, aduh. Enak kan manis. Tapi habis manisnya, apa tadi? Tinggal apa? Sepanya. Sepanya dimakan atau enggak? Buk. Lebar. Udah enggak ada manisnya. Hati-hati. Hal-hal itu bisa jadi.
Dan tentunya satu hal yang tidak usah kita bicarakan lagi, cerai. Perceraian itu sesuatu yang sangat Tuhan tidak kehendaki. Alkitab banyak jelas menceritakan tentang bahwa Allah membenci hal itu. Sebab itu Tuhan tolong supaya kita jaga. Nah, Alkitab bilang, kenapa pada zaman Musa kok banyak yang cerai dikasih surat cerai kok boleh? Lalu dikatakan firman Allah bilang, itu karena pada waktu itu orang-orang itu pada tegar, keras kepala. Nggak boleh juga diarah, nggak boleh. Nah itulah sebabnya. Tuhan tolong ya kita. Mereka sudah dengar firman. Tuhan jadikan perkawinan kita satu kali untuk, kita akan lihat sebentar. Tapi kita lihat bahwa semua ini sehingga menjadi kotornya, sebenarnya ujung-ujungnya di mana? Ujung-ujungnya di mana? Apa ini? Kotoran. Bukan. Karena ini. Mereka tidak puas dengan hidup. Perlu uang. Dan Alkitab sudah katakan bahwa rakus akan uang menjadi akar. Ini akarnya dari segala kejahatan. Itu sudah mulai. Jadi begitu ada datang rakus akan uang, nanti dia tumbuh terus. Macam-macam kejahatan bisa jadi. Sebab itu Alkitab bilang, belajarlah. Saya sudah bilang juga sama Andrea, sama Stella. Mereka kerja, oke. Tapi kalau sudah kerja, berkat yang Tuhan berikan itu dipakai bersama-sama. Saya ada bilang, jangan ini bekerja, punya duit banyak, tapi kalau apa-apa, duit lu aja, punya duit aman. Itu dulu. Musibat bersama-sama kan, untuk kebutuhan rumah tangga. Dan cukupkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Udah cukup lah. Nah, Tuhan tolong sehingga kita tahu bahwa tentunya kemiskinan juga tentunya bisa menjadi hal terjadi perkawinannya itu. Miskin, akibat miskin, ya itu kan mereka perlu duit. Ya sudahlah, si laki-laki bilang, lu sama istrinya, lu pergi cari tuh orang. Lu cari ini siapa ya? Nanti duitnya lu kasih sama gue juga ya. Oke. Perempuannya juga, aduh lu cari aja situ yang lain. Duitnya sama-sama ya kita ya. Bisa macam-macam sekarang. Kejahatan karena mulainya memang sudah akar adalah apa tadi? Apa saudara? Rakus akan uang. Cinta akan uang. Itu sebabnya. Kita dapat berapa juga dari Tuhan, bersyukurlah. Kita bisa hidup. Kesimpulannya. Saya ingin baca dalam ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal yang ke-13 tadi. Bagaimana dikatakan sebagai kesimpulan supaya terjaga perkawinan kita, tempat tidur kita, terjaga, terpelihara, baik. Lalu dalam Ibrani pasal yang ke-13 tadi, dia berkata, ayat yang ke-6. Sebab ini dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Mulai hari ini, Ricky Andreas dengan Stella masuk dalam rumah tangga, tidak usah takut. Dengan Tuhan kalian jalani hari demi hari. Seberapa lama Tuhan berikan hidup, berjalan bersama. Dan saya percaya, karena Alkitab punya janji itu benar. Enggak Tuhan. Firman Allah tetap. Dan melihat bagaimana kemudian akibat kita berubah
tangga, lahirlah, Alkitab bilang, anak-anak keturunan ilahi. Kenapa anak-anak? Orang-orang yang berjalan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga anak-anak turun menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak keturunan ilahi. Bersama-sama seluruh keluarga percaya kepada Tuhan. Mazmur 128 adalah mazmur dari tiap-tiap rumah tangga dan harus menjadi dasar daripada tiap rumah tangga. Fungsi daripada si bapak apa, si ibu seperti apa, anak-anak seperti apa, lalu dikatakan datanglah berkat Tuhan di atas mereka semua. Puji Tuhan. Tuhan baik. Dan itu sebabnya kita tahu juga bahwa semua ini pernikahan mengingatkan kita. Kita bahagia sekarang dapat berkat. Tapi pernikahan Alkitab katakan menjurus kita, membawa kita kepada nanti ada pernikahan lagi yang akan terjadi. Kapan? Pernikahan antara Tuhan dengan gerejanya. Waktunya Tuhan akan datang. Kita akan menjadi pengantin Kristus. Baca Alkitab. Wahyu digambarkan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan akan kemudian bersama dengan Kristus. Jadi kita lakukan pernikahan. Tapi ingat, nanti ada pernikahan yang lebih indah. Kalau hari itu akan datang, kita akan masuk dalam pernikahan yang Kristus lalu hidup selama-lamanya. Mau hidup berapa tahun lagi di atas muka bumi ini Stella mau berapa tahun lagi? Terserah Tuhan ya. Terserah Tuhan lah. Berapa lama. Tapi percayalah, selama kita masih hidup, dalam rumah tangga kita baik, hidup rohani kita baik untuk kemudian masuk nanti pada hari yang termulia, di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, sekian saja saya bicara. Nanti terlalu panjang sudah saya berbicara ya. Sekarang kita beralih kepada peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya lupa satu. Oh. Nanti. Ini saya kira cincinnya besar, tapi tidak saudara, inilah cincin mereka. Puji Tuhan. Kita undang kedua. Sudah dengar firman. Sekarang kita akan bawa mereka meneguhkan pernikahan mereka sebagai suami istri dalam Tuhan. Lalu nanti kita minta berkat, karena itu yang kita harapkan, berkatnya Tuhan. Ya, untuk selanjutnya dalam kehidupan mereka. Untuk itu, saya minta kedua berhadapan, berjabatan tangan. Selamat ketemu bro, ketemu sis. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita melihat mereka sudah berhadapan. Kedua orang tua ada di samping mereka, menyaksikan, mendengar apa pernyataan mereka dalam pernikahan, sehingga orang tua juga dengar apa yang mereka pernah katakan di dalam mereka dalam pernikahan antara Kristus, antara suami dan istri, dan kemudian mereka menjalani kehidupan ini. Pertanyaan yang pertama saya berikan kepada wanita, saya ambil dari Efesus 5, bicara wanitanya dulu. Jadi saya tanya kepada Stella, harap dijawab hanya dua aja. Ya
atau tidak? Kalau lagi sebentar mau jawab, bersediakah? Mikir-mikir dulu. Oh, nggak bisa. Nggak mikir-mikir, langsung aja kita pulang dah. Hari ini juga kita mendengar. Dia akan katakan iya atau dia katakan tidak. Ya. Kepada Stella, bersediakah saudari Stella menerima saudara Ricky Andreas? Ricky Andreas kan namanya. Ricky Andreas sebagai suami satu-satunya yang sah dalam pernikahan ini. Dan mengasihinya serta menjadi penolong baginya. Di saat suka dan duka, sakit ataupun sehat, miskin ataupun kelimpahan, dan tunduk kepadanya. Apakah jawabmu, Stella? Iya, saya bersedia. Dia bersedia. Orang tua dengar. Sekarang kita akan dengar ungkapan hati daripada saudari Stella kepada saudara Ricky Andreas. Mari. Langsung janji aja. Ya. Saya, Stella Marcelina, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Ricky Andreas Kusnadi, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, dan pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan selalu mengasihi dan menghormatimu sampai maut memisahkan kita berdua. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, inilah janjiku padamu. Puji Tuhan yang sudah berjanji, dan janjinya itu juga kita semua, apalagi yang Tuhan. Dengar ya. Nah, karena itu yang sudah dinyatakan oleh Stella, maka sekarang saudara Stella. Puji Tuhan. Sekarang kepada saudara Ricky Andreas. Bersediakah saudara Andreas menerima saudari Stella sebagai istri satu-satunya yang sah dalam pernikahan ini dan bertanggung jawab atas hidupnya dalam segala keadaan, baik dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, miskin atau kelimpahan, dan bersikap baik terhadapnya. Apakah jawabmu? Iya, saya bersedia, Pak. Ya, bersedia. Puji Tuhan. Sekarang kita dengar kapan hati daripada saudara Ricky bagi Stella. Saya, Ricky Andreas Kusnadi, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mengambil engkau, Stella Marcelina, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu dalam waktu susah ataupun senang, dalam waktu kekurangan ataupun kelimpahan, dalam waktu sakit ataupun sehat. Saya berjanji akan selalu menghormatimu dan mengasihimu sampai maut memisahkan kita, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Inilah janjiku padamu. Puji Tuhan. Janji sekarang akan diikuti dengan pemasangan cincin. Dua-dua sudah menyatakan janji mereka satu dengan yang lain, dan saat ini kita teguhkan mereka di dalam pernikahan yang kudus. Tangan kanan, tangan kanan. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Engkau dengar kata-kata yang mereka sudah ucapkan di hadapanmu, di hadapan jemaat, di hadapan orang tua. Bahwa sesungguhnya mereka pegang apa yang mereka katakan itu. Selama engkau berikan mereka kehidupan. Sebab itu Tuhan saat ini, kalau mereka sudah nyatakan hal itu, kami teguhkan pernikahan mereka saat ini ya Tuhan. Di dalam nama daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Jangan ada yang mencoba untuk menceraikan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita berdoa untuk hal yang paling penting, di mana mereka minta berkat Tuhan. Untuk itu bisa berlutut. Dan diberkati. Saya bilang, ini kalian dua kan suka nyanyi di gereja. Nyanyilah berdua. Malu-malu kucing katanya. Jadi gimana tuh kalau malu-malu kucing? Oh, dia bilang tidak apa, nanti akan dibantu dengan bahasa belakang ini yang akan menolong. Kita akan dengarkan mereka nyanyikan nyanyian di hadapan Tuhan. Dengarlah doa Tuhan. Dengarlah nyanyian yang mereka naikkan. Tuhan, mencukuri untuk apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup mereka. Di mana Tuhan mereka dipersatukan pada pagi hari ini dalam pernikahan yang kudus, yang sangat berharga, yang bernilai. Karena mereka lakukan itu di dalam Tuhan. Kami mereka terima banyak firman dan kami percaya Tuhan. Mereka akan menjaga kehidupan pernikahan mereka dengan selalu mengikut sertakan Engkau di dalam hidup mereka. Dan mereka akan berjalan tetap di dalam jalan tuntunan firman-Mu supaya mereka hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini sebagai hamba-Mu, untuk memberkati mereka saat ini. Kiranya berkat Tuhan akan turun di atas kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan, saat ini kami tumpangkan tangan kami di atas keduanya. Dan kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat anugerah kasih kemurahan Allah Bapa, pengampunan daripada Yesus,
belas kasihan daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa-Mu, yaitu Roh Kudus, memimpin langkah hidup mereka untuk berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih berkat-Mu atas mereka sebagai suami istri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan kedua orang tua boleh kembali. Mereka akan menandatangani surat gereja. Puji Tuhan, resmilah pernikahan mereka. Tetapi masih ada satu hal yang mereka harus lakukan. Berdirilah berdua. Masih gadis, jadi masih tertutup. Kalau udah dibuka, jadi sekarang kita akan perhatikan, lihat bagaimana Saudara Andreas akan buka selubung daripada istrinya, yaitu Saudari Stella. Berhadapan, lihat muka mereka ceria. Ya, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Betul-betul. Andreas dilihat, oh beginilah istriku ini. Lalu, sebagai tanda kasih mereka apa biasanya? Ya, 1. Cuman 1 kali. Lagi tuh, mereka minta lagi. Lagi lah. Ada 2 pipi juga di sampingnya. Nah, sudah. Tidak ada malu. Tidak apa malu. Ini kan yang laki-laki ya. Yang wanitanya gimana? Salah. Gak ada malu. Kan tadi Alkitab bilang gak ada malu. Cukup. Puji Tuhan. Tuhan sudah tolong. Coba kalian menghadap ke sana. Nah, memang biasanya nanti kan prianya di sebelah kanan ya. Inilah dalam gereja kami ketambahan 1 Stella Kusnadi. Inilah mereka, suami istri. Tuhan. Baik, sekarang waktunya untuk kedua mempelai berterima kasih kepada kedua orang tua yang sudah selama ini menjaga, merawat dengan baik. Inilah ucapan syukur Ricky dan Stella bagi kedua orang tua mereka masing-masing. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Dialah segala hal, namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu padaku.
Takkan ku lupakan nasihatmu itu. Tuhan, agar lanjut tubuhmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tahu, itu ay bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu Tuhan, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tahu, itu ay bahagia. Tetes air mata yang kau tahu, itu ay bahagia. Tetes air mata yang kau tahu, itu ay bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tarik nafas dulu, kumpulin ini lagi. Ini waktu kita mendengarkan sambutan dari mempelai pria yang sudah sah menjadi suami istri sekarang, menjadi suami orang. Sekarang waktunya menyampaikan sepatah dua patah kata. Haleluya. Yang pasti berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kami bisa melangsungkan acara pemberkatan pernikahan kami hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan cuaca yang baik, kondisi badan yang sehat, dan pemberkatan hari ini sangat lancar sekali. Terima kasih juga untuk gembala, wakil gembala, dan majelis GPD Ketapang yang sudah memberikan izinnya untuk pemberkatan pernikahan kami.
Terima kasih juga untuk Pendeta Opa Paul Rungkat yang sudah bersedia memberkati pernikahan kami. Terima kasih untuk Pendeta Ibu Agustini sudah memberikan konseling selama 6 bulan terakhir ini. Terima kasih juga untuk WL, singer dan pemain musik sudah membantu kami. Tante Lingga juga untuk dekornya, terima kasih. Lalu terima kasih untuk Om Tante, teman-teman yang hadir di sini ataupun live streaming. Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir dan nonton. Mohon doa restunya untuk kami berdua. Terima kasih. Udah? Oke. Tadi mau suruh cium lagi, biar nggak kaku. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari gereja yang akan memberikan juga sebuah Alkitab dari Bapak Pendeta Ronald Tamba. Saya persilakan. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Ricky dan Stella. Saya percaya firman Tuhan kalian sudah banyak terima. Tapi saya percaya saat ini dan seterusnya tetap Tuhan beserta dengan kalian dan tentunya berjalan dalam firman Allah. Selama di Pemuda banyak teman-teman juga ada yang hadir bersama kita. Tetap ingat ada Tuhan yang selalu beserta kalian ya. Kami bisa mendoakan, khususnya saya pribadi, saya selalu mendoakan kalian anggota-anggota Pemuda dan sampai kepada pernikahan, dan saya percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan hari ini kalian sudah mengambil keputusan dan bersama dengan Tuhan apa yang sudah kalian langsungkan hari ini pasti akan Tuhan memberkati sampai Tuhan Yesus datang. Saya mewakili majelis gereja, saya akan menyerahkan Alkitab. Dan saya percaya di dalamnya ada berkat Allah yang luar biasa yang bisa kalian akan nikmati bersama suami istri dan keluarga dalam pekerjaan kalian. Sekali lagi selamat untuk pernikahan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ronald. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah peneguhan pernikahan ini. Kita akan pujian. Kunaikan syukur padamu Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan sembah. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Amin. Sembah Engkau Tuhan kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan. Mari kita angkat pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu, Amin. ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. haleluya. Nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu,
pujilah dengan segenap hati kita di dalam puji syukur bagimu. segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah dan puji Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kiranya Tuhan tetap menyertai hidup kami masing-masing. Kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Kami melihat berkat Tuhan nyata dalam tiap kehidupan kami. Tuhan, sertailah kami kemanapun kami pergi. Tapi Tuhan tolonglah waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kami bisa berhimpun bersama-sama. Beribadah kepadamu. Kami mau pakai untuk mencari dan mendapatkan berkat-berkat ilahi yang memberikan keteguhan hati kami dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pada akhir saudara-saudara, biarlah kita kembali ke rumah kami masing-masing dengan berkat daripada Allah Bapa, dengan kasih sayang daripada Tuhan, dengan Tuhan berkat-Mu dan penyertaan penghiburan Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Puji Tuhan. Sekarang waktunya untuk foto-foto. Saya persilahkan kepada IO untuk dapat memandu. Mungkin mejanya bisa digeser dulu kali ya. Boleh? Dengan Bapak Pendeta boleh? Jika ada istri boleh, silakan. Bapak Pendeta dengan istri boleh dipersilakan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Ibu boleh di sebelah sisinya. Setelah ini bersiap-siap untuk kedua saksi. Thank you.